kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi tugas dan peran dalam kegiatan bersama kelas 2 semester 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing dalam hati dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, nah kita bisa lihat di sini tugas dan peran anak itu seperti apa sih? Nah, baik, kita bahas di setiap orang itu mempunyai peran di lingkungannya masing-masing. Nah, peran tersebut tentu ada kaitannya dengan tugas yang diberikan kepada kita. Nah, jadi kalau peran anak di rumah itu adalah anggota keluarga. Jadi kita itu sebagai anak. Oke, selanjutnya ini ada peran anak di rumah. Oke, jadi peran anak di rumah merupakan anggota keluarga, yakni sebagai anak. Sehingga seorang anak tentunya mempunyai tugas untuk menaati peraturan yang ada di rumah. Misalnya seperti menaati orang tua, menyayangi saudara, dan membantu anggota keluarga lainnya. Di sini ada peran anak di sekolah. Nah, jadi peran anak di sekolah itu adalah seorang warga sekolah, yakni kalian itu sebagai peserta didik. Nah, jadi peserta didik ini juga dapat disebut murid atau siswa. Nah, jadi oleh karena itu, tugas seorang murid adalah menaati peraturan sekolah. Tidak hanya itu saja, jadi tugas seorang murid itu yaitu menghormati guru, menyayangi teman, belajar dengan rajin, kemudian mengerjakan tugas dan lainnya. Selanjutnya di sini ada tugas dan peran dalam kegiatan bersama. Jadi dalam kegiatan bersama, tugas dan peran anak itu sangat penting untuk menciptakan kerjasama yang baik dan agar bisa mencapai tujuan bersama. Oke, kita lihat di sini ada contoh tugas dan peran dalam kegiatan bersama di rumah. Oke, yang pertama, membantu tugas pekerjaan rumah. Nah, di sini ada dengan menyapu, mengepel, cuci piring. Kalian bisa membantu kedua orang tua kalian untuk meringankan pekerjaan rumah orang tua kalian. Oke, nah kita lihat contoh yang kedua. Ada apa di sini? Oke, yang kedua di sini kita lihat contohnya yaitu persediaan makanan. Nah, kalian bisa menyediakan makanan, membantu orang tua di dapur, mengatur meja makan, atau mencuci sayuran dan lain-lain. Oke, nah contoh yang terakhir, yang ketiga itu ada berkebun bersama anggota keluarga. Nah, kalian bisa membantu anggota keluarga kalian dalam hal berkebun seperti menanam cabai, tomat, sayuran, dan lain-lain. Oke, nah kita lihat di sini manfaat peran anak di rumah itu yang pertama, dapat melatih tanggung jawab kalian sebagai anak dan anggota keluarga. Yang kedua itu manfaatnya dapat membangun kekompakan. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa empati. Oke, nah yang terakhir, dapat melatih kemandirian anak. Oke, nah selanjutnya kita lihat nih bagaimana sih contoh dari tugas dan peran anak di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, mengerjakan piket kelas. Nah, oke, yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Nah, jadi itulah peran dan tugas bersama anak dalam lingkungan sekolah. Pertama, mengajarkan pembagian tugas dan saling membantu. Yang kedua, memperluas jaringan sosial. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosialnya. Dan yang terakhir, yang keempat, belajar berkomunikasi dengan kelompok lain.